Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sila Dulia Putri dengan nomor NIM 2300003044. Saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Kisah Davina dan Terenggiling yang Rendah Hati. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang gadis kecil bernama Davina. Davina adalah gadis kecil yang baik hati dan suka menolong. Ia juga memiliki sifat rendah hati, pemberani, jujur, dan juga cerdas. Ia tinggal di perkampungan yang bernama Sempangan yang terletak di tepi hutan Bukit Menoreh. Suatu hari, Davina sedang berjalan di hutan ketika tiba-tiba ia melihat seekor terenggiling sedang duduk sendirian di bawah pohon. Davina merasa kasihan dan menghampirinya untuk bertanya apa yang terjadi. Hei terenggiling, kenapa kamu sedih? Tanya Davina dengan penuh simpati. Terenggiling menjawab dengan suara yang serak. Orang tuaku baru saja meninggal dan aku merasa sangat kesepian. Selain itu, aku juga dibully oleh gerombolan pari babi hutan di kawasan sini. Mereka membuat aku menjadi rendah diri dan merasa tidak berguna. Davina merasa iba melihat terenggiling yang sangat sedih dan kehilangan semangat. Ia berjanji akan membantunya dan mengajak terenggiling untuk bergabung dengannya berjalan-jalan di hutan. Namun, tiba-tiba segerombolan para babi hutan datang dengan pemimpinnya yang bernama Sang Celengking, yang artinya Sang Raja Babi Hutan. Ia terkenal dengan sifatnya yang bengis, namun sebenarnya ia memiliki hati pengecut. Dia berani berbuat semena-mena karena mengandalkan jumlah anggota gerombolannya. Gerombolan itu menghadang mereka di tengah jalan dengan pemimpinnya yang mengancam di depan. Davina memperkenalkan diri dan mencoba menjelaskan situasinya. Namun, mereka tidak mau menerimanya dan malah mengancam akan memanggil sang beruang raksasa. Mendengar itu, terenggiling menjadi sangat takut dan merasa tidak berdaya. Tetapi, Davina tetap merasa tenang dan mencoba menjelaskan kepada para babi hutan itu dengan bahasa yang penuh kasih. Maafkan kami tidak bermaksud menyusup ke wilayah kalian. Kami hanya ingin berjalan-jalan di hutan dengan menikmati keindahannya. Kami tidak ingin mengganggu keberadaan kalian dan merusak lingkungan kalian, kata Davina dengan bahasa yang penuh kasih. Davina memahami betul betapa seriusnya ancaman para babi hutan itu, namun ia tidak ingin menyerah begitu saja. Meskipun ia tidak yakin dengan ancaman sang celengking, Davina sadar bahwa memanggil sang beruang raksasa bukanlah solusi terbaik, malah akan mempersulit situasi. Sang celengking berkata, Davina dan terenggiling, kalian telah melanggar daerah kekuasaan kami. Kami peringatkan sebelumnya untuk tidak menginjak-injak wilayah kekuasaan kami. Kami tidak menginjak-injak wilayah kekuasaan kalian. Kami hanya ingin melewati wilayah ini untuk mencapai tujuan kami. Sang celengking tidak mau mendengar dan kembali berkata, Apapun alasan kalian tetap melanggar daerah kekuasaan kami. Jadi, kalian harus membayar upeti sebagai ganti rugi. Terenggiling yang bingung bertanya, Upeti? Apa itu?
Davina menjelaskan pada Trenggiling, upeti adalah pembayaran yang harus dibayar sebagai pengganti karena telah melanggar suatu aturan. Sang Celengking kembali berkata, Ya, kalian harus membayar upeti setiap bulan sebagai kompensasi. Jika tidak, kalian akan kami jadikan sebagai musuh, kata Sang Celengking dengan tegas. Davina menggeleng dan berkata, Aku tidak setuju dengan cara ini. Kami tidak memiliki niat jahat. Kami tidak akan membiarkan kalian memeras kami. Sang Celengking dengan tertawa sinis berkata, Hahaha, kamu sangat naif, Davina. Kamu dan temanmu telah melanggar daerah kekuasaan kami. Jadi, itu harus ada konsekuensinya. Jika tidak, kalian akan mendapat hukuman. Kami tetap tidak akan membayar upeti itu dan membiarkan kalian memeras kami. Kami akan menemukan cara lain untuk menyelesaikan masalah ini, kata Davina dengan penuh percaya diri. Sang Celengking dengan kesal berkata, Kalian akan menyesal telah menolak tawaranku. Kalian telah menjadikan diri kalian sebagai musuh dari para babi hutan. Sang Davina kembali berkata, Kami berharap dapat menyelesaikan masalah ini dengan kedamaian. Kami berharap dapat menyelesaikan masalah ini dengan damai. Jangan pernah meremehkan kedamaian dan kerjasama di antara kita, kata Davina dengan bijaksana dan bernegosiasi. Sang Celengking kembali berkata, Apa yang kamu bicarakan, Davina? Omong kosong. Kalian harus membayar upeti dan mengakui kesalahan kalian. Jika tidak, kalian akan mendapatkan hukuman yang lebih berat. Davina berbisik dengan Trenggiling. Mungkin ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini. Trenggiling yang melihat Davina bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah percaya bahwa Davina dapat menyelesaikan masalah ini. Aku percaya padamu, Davina. Kamu berbakat dalam menyelesaikan masalah yang sulit. Aku yakin kamu dapat menyelesaikan masalah ini, ucap Trenggiling sambil tersenyum. Para babi hutan itu menganggap pembicaraan Davina dan Trenggiling adalah seperti mengulur waktu. Tanpa komandan, mereka mulai menyerang dan mencoba menggigit dan juga mencongkel. Namun, dengan cepat, Davina dapat menghindari serangan itu dan melindungi Trenggiling. Davina tidak ingin melukai dan membunuh para babi hutan itu, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Davina membalas serangan itu dengan lembut. Trenggiling yang melihat Davina menyerang menjadi percaya diri dan berniat membantu Davina. Davina, aku akan membantumu, ucap Trenggiling dengan percaya diri. Kemudian mereka mulai menyerang satu sama lain. Tetapi kemudian Trenggiling kewalahan dan terpental jauh. Tetapi dia dilindungi oleh kulitnya yang seperti salak. Davina yang melihat itu merasa tidak adil dan berteriak, Berhenti! Ini tidak adil! Ucap Davina. Para babi hutan menjawab, Apa yang akan kamu lakukan, anak kecil? Kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kemudian Davina membalasnya dengan berkata, Aku memang anak kecil, tapi aku memiliki keberanian dan kemampuan untuk melindungi orang yang aku sayang, kata Davina dengan penuh percaya diri.
Aku memiliki tongkat sakti. Jika aku menggunakan tongkat sakti ini, semua waktu akan berhenti, termasuk kalian. Jika kalian ingin menyerahkan diri, serahkan diri kalian sekarang. Jika tidak, aku akan memutar tongkat sakti ini. Namun, para babi hutan itu tetap melanjutkan serangan mereka. Kemudian, Davina mengayunkan tongkat itu dan ternyata benar, semua waktu terhenti, termasuk para babi hutan itu, kecuali Davina dan Terenggiling. Ketika waktu berhenti, mereka mulai mengikat para babi hutan itu di pohon yang penuh dengan semut. Ketika waktu kembali normal, mereka terkejut karena telah diikat di pohon yang penuh dengan semut. Mereka sangat ketakutan dan memohon kepada Davina untuk melepaskan mereka. Tolongin kami, Davina. Kami berjanji akan menyesali perbuatan kami. Davina menjawab, Jangan pernah merendahkan orang dan berbuat semena-mena kepada orang lain. jadi cerita ini mengajarkan kita bahwa menghargai orang lain dapat membangun hubungan positif dan mendapati manfaat dari hal tersebut. Jadi, jangan pernah berbuat semena-mena kepada orang lain ya. Terima kasih.